Halo Sobat Mistik, kembali dan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini adalah bagian kedua terkait perseteruan antara Sulap Merah dan Gus Samsudin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah benar kesaktian atau magic itu ada atau enggak. Kenapa saya bikin 2 episode? Ya, karena saya perlu membagikan pengalaman saya. Karena dulu saya tidak percaya juga tentang magic ini. Nah, kebetulan juga saya pernah cerita, saya belajar pencak silat, saya nyantrik, jadi saya tinggal bersama guru. Padahal saya tidak suka pencak silat. Hanya saya merasa lebih percaya diri saja kalau saya bisa pencak. Tapi saya tidak lama, ya ini yang saya ceritakan, akhirnya saya berhenti dan lebih menekuni meditasi. Nah, setelah sekian puluh tahun kemudian baru saya menyadari bahwa apa yang disampaikan guru saya dulu, baru saya bisa pahami. Dan guru saya itu sangat-sangat berbeda dan anti mainstream lah. Terkait dengan kalau mau ditarik ke belakang, itu berarti sekitar tahun 90-an, saya tidak diajari dengan pendekatan-pendekatan seperti umumnya perguruan-perguruan pencak silat saat itu. Jadi dari situ saya tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud kesaktian itu. Seperti apa, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kalau saya tidak salah, tahun-tahun 90-an itu lagi populer seni bela diri pernafasan, tenaga dalam. Okay? Dan saya tidak percaya, karena kalau demo-demo itu kan orang menyerang bisa terpental segala macam. Demikian pula ketika saya ketemu guru saya ini. Guru saya ini lebih menjelaskan secara realistis. Jadi kalau saat itu sempat ada penerimaan seperti murid baru, ada demo. Saya tidak percaya. Masa orang diserang bisa kemudian terpental gitu. Jadi waktu demo, saya sengaja. Kalau yang lain menyerang ke bagian tubuh guru saya incer itu muka guru saya. Jadi saya lari dari kejauhan, kemudian mencoba menendang ke arah muka. Apa yang terjadi? Kena, tapi bukan kena telak ya, tapi menyerempet. Guru saya tahu, dia tersenyum, kemudian menyuruh saya untuk lebih keras lagi. Dia bilang, mundur lagi jauh-jauh, lari yang kencang, tendang muka saya. Saya ikuti. Kejadian berikutnya, meleset. Kalau tadi masih nyenggol, sekarang meleset. Oke? Nah, setelah itu, kemudian saya bertanya ke guru saya, beneran nggak sih semacam itu? Ada berapa hal yang menarik. Jadi guru saya mengatakan, bisa benar, bisa tidak. Guru saya tahu, karena tadi saya sengaja mengincar yang tidak biasa murid-murid lain lakukan. Dia mengatakan, pada saat demo dan pada saat perkelahian yang sebenarnya itu dua situasi yang tidak sama. Kalau demo-demo macam itu pasti dituntut emosi dan orang tidak bisa mengcopy emosi seperti kejadian yang nyata. Nah, guru saya tadi tahu saya sengaja. Kemudian dia mengatakan ke saya, itu sebabnya tadi saya suruh kamu makin jauh, makin kencang supaya kamu benar-benar muncul emosinya. Kemudian berbeda kan dengan apa yang kamu lakukan pertama, kamu sempat menyerempet, ya kan? Yang kedua, kamu meleset jauh. Jadi, apa yang dikatakan tenaga dalam itu hanya terjadi pada pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Maka proses perkelahian itu juga berbeda. Waktu awal pasti ada kontak fisik. Oke? Nanti semakin panas tensinya, emosinya. Nah, apa yang dikatakan tenaga dalam itu baru berfungsi. Kalau itu berfungsi begitu saja, ya orang tidak lagi mau belajar pencak silat. Nah, sekarang masalahnya, karena waktu itu lagi rame ya, seni bela diri pernafasan, mereka mengajarkan langsung ke tenaga dalamnya. Itu yang merusak. Nah, orang pengennya instan. Jadi tidak ada orang sakti, pukul bisa mental. Pukul-pukulan pasti terjadi kontak fisik. Apa yang dikatakan mental itu sebenarnya adalah faktor yang tidak bisa dijelaskan. Seperti kamu mendapat luck atau keuntungan, musuh
musuhmu mengincar, meleset. Kalau kena pun itu seperti ditepuk. Itu dalam situasi perkelahian yang sebenarnya bisa terjadi. Maka kalau demo, biasanya juga dipilih yang orang-orang gampang dihipnosis, sugesti. Padahal tidak semua orang itu bisa hipnosis atau disugesti. Ya, jadi ini yang pertama kali saya temukan terkait fenomena seni bela diri tenaga dalam itu. Karena kebetulan waktu itu guru saya adalah seperti pimpinan IPSI di lingkungan misalnya kabupaten. Ya. Di waktu itu ada seni bela diri pernafasan dari luar mengajukan izin. Nah, guru saya ini termasuk fanatis pada pencak silat. Dan dia tadi tidak setuju karena semua diajarkan instan. Kalau seperti itu langsung menuju tenaga dalamnya. Padahal itu lebih pada olah spiritual. Maka ketika ada perguruan baru mengajukan izin, ini tentang seni pernafasan tadi, ditanya oleh guru saya, ini bela diri atau seni pernafasan? Jawabannya adalah, ya ini sebetulnya seni pernafasan untuk kesehatan, tapi bisa untuk bela diri. Lalu guru saya tengah mencobai, mengatakan, ya sudah, kalau bela diri berarti bisa diadu dengan pencak. Nah, semacam itu. Jadi guru saya itu memang agak ekstrim ya. Tapi terkait dengan prinsip itu tadi, bahwa pencak itu ada sebuah ajaran yang utuh. Baik secara olah fisiknya maupun olah secara pemahaman atau ngelmu lah kalau dari istilah bahasa Jawa. Kemudian berikutnya, saya cerita satu pengalaman juga waktu itu. Karena ada demo dari perguruan lain dipukul tidak apa-apa. Teman saya bertanya ke guru saya, mau gimana caranya biar dipukul tidak mempan. Kuat dipukul lah. Nah kebiasaan guru saya itu langsung menanggapi, langsung dicoba. Jadi waktu itu gara-gara teman saya tadi bertanya, kebetulan ada waktu itu latihan pencak menggunakan tongkat ya, apa istilahnya, toya ya. Tapi waktu itu yang ada adalah di tongkat bambu kecil pramukanya untuk melatih jurus aja. Nah gara-gara teman saya tadi tanya, maka langsung dicoba. Ya sudah, ikut promo. Murid yang lain suruh ngambil batang bambu tadi, kemudian bergiliran memukul tulang kering kaki dari teman saya yang bertanya tadi. Pokoknya temennya suruh mukul sampai patah. Jadi ada 5 orang suruh mematahkan 5 itu, pukulkan ke teman saya yang nanya tadi. Setelah selesai ditanya oleh guru saya, sakit nggak? Sakit mau. Kemudian guru saya menjawab, ya, nggak ada orang dipukul nggak sakit. Orang mati yang dipukul nggak sakit. Kemudian oleh guru saya suruh dia meditasi, kemudian olah nafas menyalurkan ke tempat yang dipukul tadi sambil dielus. Selesai demikian, tanya, gimana? Sudah hilang sakitnya? Sudah mau? Ya begitu. Orang siapapun juga yang hidup dipukul itu mesti sakit. Bedanya ketika kamu sering latihan, kamu lebih tahan pukul dan lebih cepat untuk menyembuhkan dari efek pukulan. Nggak ada orang sakit. Itu guru saya. Kemudian berikutnya ada teman saya yang bertanya, oh bagaimana supaya kebal senjata tajam? Langsung dijawab oleh saya. Ya sudah, langsung latihan. Nah ini seperti kalau demo murid menyerang kemudian terpental tadi. Teman saya yang bertanya, suruh lakukan hal yang sama. Kebetulan padepokan saya itu dekat dengan perkampungan pedesaan ya, di mana banyak pohon salak. Oke, yang belum tahu pohon salak duri semua. Nah beda ya ketika menyerang guru dengan menyerang sesama murid. Efek terpentalnya itu tidak bisa dikontrol. Nah teman saya tadi menyerang, kemudian dilemparkan ke semak-semak pohon salak tadi. Setelah dia masuk ke semak-semak, kemudian dia keluar, udah nancep semua itu durinya. Banyak. Panggil sama guru saya. Nancep enggak durinya? Nancep mau banyak. Udah, suruh nyabut. Kemudian guru saya ngomong, kamu saya lempar ke semak-semak aja duri nancep. Kamu mau kebal senjata tajam? Kemudian guru saya mengatakan, enggak ada orang kebal. Contoh kasusnya seperti kamu. Kalau di logika, kamu masuk ke semak tadi duri semua. Berapa banyak yang nancap? Mestinya tubuhmu penuh duri. Kamu terlempar keras, dan apa yang sekarang kamu lihat? Hanya sedikit duri yang menancap. Ya mau. Nah begitu pula. Dalam perkelahian sebenarnya menggunakan senjata tajam, itu sebabnya
Semua harus dari dasar. Kamu harus belajar jurus, belajar menghindar. Karena kesaktian itu adalah faktor luck, satu hal yang di luar jangkauan kita. Dalam kasus ini ketika duri itu tidak sebanyak yang mestinya secara logika kamu tadi tertancap, demikian pula dalam perkelahian dengan senjata. Mungkin kamu hanya terluka sedikit, ya kan? Seperti itu. Jangan kamu bayangkan seperti melihat film. Kemudian berikutnya, ini yang sering menjadi pertanyaan juga. Kalau bela diri ada demo pemecahan benda keras, kemudian ada laku, ritual, puasa. Dulu guru saya mengajarkan berbeda. Jadi ada teman saya bertanya tentang bacaan mantra untuk pemecahan benda keras. Guru saya langsung menjawab, tidak perlu pakai mantra, pakai pikiran. Kemudian dia menjelaskan tentang struktur atom. Itu lebih penjelasan kalau sekarang ini fisika kuantum. Jadi pikiran kita itu secara magnetisme mempengaruhi struktur atom, tambah kekuatan mental kita, akhirnya tenaganya terpusat, juga harus dengan latihan rutin, akhirnya mampu memecahkan benda keras. Sekalipun dalam beberapa trik di luar memang dipilih bendanya yang memang gampang patah. Oke. Kemudian pertanyaan tentang ilmu hitam dan putih. Guru saya menjawab, tidak ada ilmu hitam putih. Namanya energi yang kuat itu yang menang. Sekalipun kamu baca doa, baca ayat-ayat suci, kalau musuhmu lebih kuat, lebih banyak, ya menang musuhmu. Jadi kebaikan dan keburukan, hitam putih, itu semua adalah mekanisme energi. Oke ya, jadi ini dulu yang saya dapat. Artinya belajar pencak itu memang secara keseluruhan, olah fisiknya, kemudian olah mentalnya, spiritualnya, filosofinya, semua harus lengkap. Jadi katakanlah orang itu punya kekebalan, bisa membuat terpental, ya itu bagian akhirnya. Kalau orang diserang tidak menghindar, tidak bisa menangkis, nah kenapa orang belajar jurus? Oke, jadi itu logikanya. Nah, saya sempat cerita di video saya lupa yang mana. Jadi ini momen ketika saya keluar, karena saya lebih tertarik meditasi. Ketika saya cerita ke guru saya lapor, tadi saya berkelahi tengah jalan, yang aneh, orangnya seperti lupa, seperti terdiam, kemudian nggak jadi berkelahi. Lalu guru saya menjawab, yaitu artinya kamu sakti. Saya masih bingung, sakti dari mana? Saya tidak berkelahi, tidak ada kekuatan yang saya keluarkan, kok saya dikatakan sakti. Nah, dari situ guru saya menjelaskan. Jadi, orang sakti itu hanya dua rumusnya. Yang pertama, jauh dari maut, ya kan? Yang kedua, doanya cepat didengarkan. Jadi dalam kasus perkelahian, jika kamu selamat, ya kan? Itu artinya kamu sakti. Jika kamu berdoa, doamu cepat didengarkan, itu kamu artinya dekat dengan Tuhan. Jadi kenapa kamu sakti? Karena orang sakti bukan orang yang memenangkan perkelahian. Orang sakti, ilmu tertinggi, itu adalah orang yang tidak punya musuh. Jadi ketika kamu tidak jadi berkelahi, bukan berarti kamu tidak sakti. Artinya kamu meniadakan permusuhan. Tidak terjadi perkelahian. Itulah spiritualitas. Ya, jadi ini pemahaman yang mendalam yang dulu saya dapat ketika sempat belajar pencak, tapi akhirnya di situ juga saya memutuskan keluar karena saya lebih tertarik meditasi setelah tahu jawaban itu. Artinya kalau begitu, bagaimana caranya saya mendekat pada Tuhan? Oke. Nah, masalahnya saya masih terlalu kecil, jadi belum cukup umur untuk belajar tentang kawruh gitu. Ilmu tua lah. Itu yang membuat saya keluar, tidak melanjutkan sekalipun lewat teman saya, guru saya mencari untuk melanjutkan. Tapi saya sudah tidak tertarik untuk belajar tentang kekuatan, lebih pada spiritualitasnya. Jadi yang saya katakan, spiritual itu beda. Ada daya tarik sendiri bukan karena kamu kuat, jagoan, bukan. Tapi ada efek kerinduan mencari siapa jatinya Tuhan itu. Jadi spiritualitas
itu penting dipahami. Jadi ketika orang hanya berhenti pada fenomena supranatural, ya seperti sekarang, kelihatannya belajar spiritual bukan menjadi lebih punya wawasan, tapi justru semakin tidak logis. Spiritualitas itu sendiri bisa dipelajari dari banyak hal, tidak hanya dari agama. Karena orang merasa ketika sudah belajar agama, ya sudah belajar spiritual. Tidak. Spiritualitas berbeda dengan agama. Jadi spiritualitas itu konsep yang sangat luas dan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Spiritualitas tentu saja tidak selalu berhubungan dengan supranatural. Kalian bisa belajar spiritualitas lewat seni, lewat sains seperti Tesla. Tidak harus dengan kesaktian. Karena ini kurang dipahami, akhirnya pemahaman orang jadi tidak logis. Spiritualitas itu di level ekstrim sangat berbeda dengan agama. Spiritualitas tidak butuh keyakinan. Jadi dalam spiritualitas yang diyakini adalah proses untuk menjadi lebih baik, lebih beradab, lebih mendekat pada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah pencarian tanpa akhir. Spiritualitas dalam level ekstrim ya bertolak belakang dengan agama. Spiritualitas tanpa Tuhan pun mungkin. Buddhisme itu contoh spiritualitas tanpa Tuhan sebagai sosok. Secara definisi, spiritualitas itu sendiri hanyalah sebuah konsep ketertarikan studi pada eksistensi manusia yang bukan materi. Maka ketika belajar spiritualitas harusnya menjadi lebih berpengetahuan. Karena satu hal yang tidak materi itu dimulai dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak ada wujudnya. Kamu bukan mengindrai dengan panca indramu. Tidak. Tapi kamu mengindrai dengan pikiran. Sedangkan pikiran itu sendiri ada di bawah kesadaran. Oke? Jadi kesadaran tidak bisa dijelaskan. Karena orang harus sadar dulu, baru kemudian baru bisa berpikir. Kalau kamu tidur, kamu tidak sadar. Tidak ada pikiran. Nah, ranah spiritualitas dalam konteks mistik dari ajaran kuno, kesadaran itu milik Tuhan. Karena kamu diberikan kesadaran, kamu menjadi hidup dan bisa berpikir, bisa bertanya. Oke, lalu kembali lagi tadi terkait dengan magic, metafisik. Ini yang hilang dari apa yang ada sekarang. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin klaim saya karena ini dari proses channeling. Tapi contoh kasus ya, seperti suku Baduy bebas pandemi, itu karena kebiasaan ritual mereka tidak menggunakan alas kaki. Itu adalah pemahaman sains tentang kelistrikan. Bahwa bumi itu adalah konduktor dari kekuatan kosmik semesta. Maka ketika selalu terhubung dengan sumber kekuatan bumi, orang itu menjadi punya daya tahan. Karena pikiran itu adalah arus listrik dan dia selalu menyalurkan menjadi bagian dari aliran energi ini tadi. Jadi ada sains yang hilang dari banyak ritual yang sekarang kita kenal. Bagaimana leluhur dulu membuat keris, mendirikan candi. Itu pemahaman tentang metalurgi. Kalau batu itu tentang magnetisme. Terkait dengan alkemi, unsur demi unsur itu punya kekuatan tarik-menarik, tolak-menolak. Semua diperhitungkan sampai akhirnya bisa membuat satu bangunan yang tahan gempa. Karena mereka paham bahwa antara batuan candi dengan bumi itu punya daya tarik. Jadi itu kenapa bangunan bisa bertahan ribuan tahun. Oke, saya bukan ilmuwan, saya tidak dari jurusan fisika atau sains. Selama ini saya hanya mencari apa yang lebih bisa dijelaskan secara akal terkait spiritualitas. Jadi kalau ada beberapa yang minta komentar terkait dengan almarhum Kang Kiki segala macam, beliau dulu memang dari background teknik, ingin tahu lebih banyak untuk mengaplikasikan itu. Sementara saya katakan terlambat. Hanya berapa tahun belakangan ini saya memperdalam dan apapun yang saya bisa bagikan di channel ini hanya untuk membuka wawasan bahwa aktivitas leluhur dengan ritual-ritualnya termasuk dengan sesajen segala macam itu adalah bahasa-bahasa apa yang dikenal dengan istilah magic. Itu sebetulnya adalah sains kuno. Jadi istilah magic itu terkait dengan kata magic juga, tapi tulisannya ada tambahan K di belakang. Ini adalah sebuah tradisi kuno ritual dari
aliran Wiccan atau Pagan. Ini seperti aliran kepercayaan di era Yunani kalau tidak salah atau Romawi. Yang menarik apa? Ada kesamaan, entah itu Wiccan, seperti aliran kepercayaan di Yunani ini, Pagan, Taoisme, Kabalistik Yahudi, Shamanisme, suku Indian. Ini sama. Jadi magic itu sulap, itu perubahan dari kata magic yang ada K-nya tadi, yang dibuat dalam bentuk petunjukan. Tapi definisi sesungguhnya apa yang dikatakan magic dari era Pagan atau Wiccan ini adalah seni memberdayakan diri, memanfaatkan kekuatan pikiran sadar kita untuk mempengaruhi dunia materi. Oke, jadi definisinya ke sana. Bukan tentang roh-roh gaib dan sebagainya. Jadi kalau kalian belajar law of attraction, belajar hipnoterapi, belajar reiki, itu adalah bagian dalam konteks yang sama dengan istilah magic tadi, itu science. Nah, kenapa saya tidak banyak membahas tentang Nusantara? Karena saya mencari-cari sesuatu yang hilang dari apa yang ada di tradisi leluhur kita. Padahal tadi baik Wiccan, Pagan, Shaman, Dao, Kabalistik, ritualnya sama. Jadi ini adalah sebuah bentuk kepercayaan di peradaban saat itu. Jadi ketika orang mengolah magic, itu mensinergikan antara dunia materi dan non-materi. Ritual-ritual yang dilakukan dengan simbol-simbol tertentu yang dirajahkan atau ditempel dengan alunan musik, dengan perapalan mantra, itu untuk apa? Untuk membangkitkan kekuatan laten alam bawah sadar kita. Kemudian ini harus harmoni selaras dengan kekuatan alam. Alamnya sendiri harus dijaga. Jadi kalau belajar alkemi kan ada unsur-unsur ya. Alkemi Cina itu juga ada unsur ya kan. Air, api, tanah. Itu pondasi. Bahkan dalam tubuh kita itu terdiri dari banyak unsur. Kemudian kapan mengolahnya itu juga menyesuaikan dengan pergerakan energi semesta. Kenapa meditasi waktu bulan penuh, waktu bulan tidak ada, itu ada alasannya karena ada efek daya magnet antar planet, masuk pemahaman akan astrologi. Nah, terkait sekarang dengan penyembuhan, misalnya dengan reiki, dengan prana dan sebagainya, ini sulit dijelaskan sekarang. Maka saya katakan setelah ini, setelah orang teknologi itu lebih banyak memperjelas tentang fisika kuantum, kita akan masuk ke era magic, kembali ke zaman dulu teknologi tinggi. Saya mulai bisa paham, ya membaca-baca, karena ada satu hal yang 180 derajat berbeda. Dari pemahaman akan kosongan, kasunyatan, yang dikatakan kosong, itu yang sebenarnya di istilah fisika kuantum itu adalah field atau medan energi. Tesla memberikan istilah ether. Cara ajaran agama itu yang dikenal sebagai ruh, Brahman, Roh Kudus, dan banyak istilah. Jadi dalam satu hal yang dikatakan kekosongan ini tadi, penuhnya adalah energi potensial. Oke, jadi dari pemahaman kuno, gaib itu yang dikatakan gaib itu adalah kesadaran. Karena kesadaran mutlak adalah gaib. Kesadaran itu ranah Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kesadaran. Yang bisa hanya mengalami ketika orang mencapai tempat ya, mengalami hal ini, dia tercerahkan. Kundalininya terbuka. Karena dia menyatu dengan kekuatan Tuhan. Lebur, nunggal. Dan ini adalah ajaran-ajaran puncak dari setiap agama. Tauhid itu adalah menyatukan kembali. Ya kan? Di Kristen ada ritual communion. Jadi kalau kita belajar spiritualitas, itu harusnya menyatukan. Karena semakin manusia bersatu, semakin kekuatan Tuhan itu bisa dinyatakan. Kalau manusia itu berperang terus, peradaban nggak akan tinggi. Jadi fenomena-fenomena seperti sekarang orang adu kesaktian, menantang duel, ini adalah bentuk strategi penjajahan zaman dulu, di mana orang-orang yang kuat itu akhirnya dijadikan seperti centeng dan sebagainya, untuk memecah belah. Nah, setelah itu akhirnya pemahaman akan bela diri itu semakin menurun, terdegradasi. Itu sebabnya sekarang jarang orang bisa membuktikan kesaktian. Karena ini adalah kekuatan kesadaran semuanya. Berapa kasus orang melakukan ritual di Bali itu yang
yang menusuk keris itu ada yang meninggal. Ada yang demo dilindas mobil itu juga meninggal. Karena sekarang eranya adalah bagaimana orang lebih sadarlah, baru kesaksian-kesaksian itu akan muncul jika manusia itu merawat alam. Karena tadi bahwa semuanya itu adalah sinergi. Oke ya, jadi secara kesimpulan, sederhana, spiritualitas itu adalah belajar sisi non-materi. Yang dikatakan gaib itu kesadaran. Bahkan pikiran itu sendiri sudah dikatakan ranah materi. Hal yang benar-benar gaib itu tidak bisa dikenali. Jadi ketika kamu berpikir, itu sudah diketahui. Artinya itu sudah menjadi ada wujudnya. Meskipun yang tahu pikiranmu hanya dirimu sendiri. Definisi orang sekarang tentang nyata adalah ketika bisa dibuktikan secara fisik, dipegang, ya, diindrai lah. Tapi dalam ranah pikiran dalam diri kalian itu sebenarnya sudah ranah materi. Yang gaib itu hanya kesadaran. Jadi ini kenapa sekarang orang serba terbulak-balik. Setan itu bukan gaib karena muncul dari pikiran. Itu sebabnya ketika orang belum mencapai sunyata, kosongan tadi, dia tidak akan bisa memahami. Nah, magic, metafisik, itu seperti sulap tadi. Satu hal aktivitas yang membuat kita heran, karena itu belum bisa dijelaskan. Jadi magic itu adalah sebuah pengetahuan yang belum bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan, ya tidak jadi magic lagi. Metafisik demikian, itu adalah studi, mencari penjelasan akan berbagai fenomena yang melampaui fisik. Okay? Nah, sekarang apa itu mistik? Mistik bukan mistis, ya. Ini yang diajarkan kuno dulu adalah studi tentang koneksi, terhubung dengan sumber. Ini tentang bagaimana mencapai level demi level kesadaran. Karena dalam konteks ajaran kuno yang dikatakan gaib sepenuhnya itu adalah kesadaran. Meskipun sekarang ada penjelasan bahwa pikiran dari sisi neuroscience itu produksi otak. Nah, ini berbeda. Spiritualitas di level mistik itu yang punya kesadaran itu hanya Tuhan. Apa yang dikatakan kekosongan, ether ini tadi, itu yang menggerakkan semuanya. Menggerakkan planet, menggerakkan bumi ini, membuat kamu bisa berpikir, bernafas, dan itu gaib. Jadi mistik adalah bentuk koneksi, okay? Koneksi dengan sumber, sangkan, misalnya kalau dalam Jawen, Tuhan itu sendiri. Sumber itu tidak dikenali. Kalau yang dikatakan bisa dikenali, kamu mengatakan mata air, ya setelah keluar airnya ada wujud materinya. Tapi yang dikatakan sumber itu sepenuhnya gaib. Maka dalam setiap ajaran itu kan di Islam juga hanya boleh disimbolkan lafaz. Buddha, Gautama itu sampai mengatakan Tuhan itu tidak ada. Makanya tidak menjadi sosok. Karena kita menciptakan sosok itu artinya kita menciptakan maya, gambaran. Dan Yesus juga mengatakan aku adalah Tuhan. Aku itu adalah kesadaran. Dan banyak mistikus lainnya yang mengatakan hal yang sama. Jadi ketika mistik dipahami, kita terkoneksi dengan sumber, akhirnya kita mampu menerjemahkan misteri demi misteri. Maka magic tadi kalau diketahui triknya, akhirnya jadi pengetahuan. Demikian pula misteri alam, ketika bisa dibaca secara keilmuan, akhirnya menjadi ilmu alam. Nah itu sebetulnya yang dikatakan mistik, menyibak misteri. Jadi definisi mistik sederhananya, kalau magic, ilmu yang belum bisa dijelaskan. Kalau mistik, ilmu tanpa penjelasan. Karena antara kamu dan kesadaranmu tidak ada pihak lain di sana. Yang bisa belajar dan memahami ya kamu sendiri. Itu sebabnya ilmu tanpa penjelasan. Jadi gurunya adalah kesadaran. Dikatakan guru sejati, ya karena kesadaranmu lah yang membuat kamu tahu. Tidak ada guru lain yang bisa membuat kamu tahu. Buku-buku pun juga tidak membuat kamu akhirnya tahu. Itu sebabnya orang belajar ke guru yang sama, pemahamannya bisa beda. Orang membaca buku yang sama, pemahamannya juga bisa beda. Jadi secara neuroscience mekanisme itu bisa dijelaskan, oh ini otak, oh ini hormon. Tapi ini tadi yang membedakan kok ini tidak menangkap yang sama. Nah itulah yang dikatakan gaib kekuatan Tuhan. Oke, sampai di sini video ini cukup panjang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap. Karena ini satu hal yang mendasar. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar kalau ada yang kurang jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.